Tapi Adi tahu, mereka pingsan waktu lihat jenazah Mbak Sum. Mulai dari sini semua dimulai. Gue bakal ceritain ini dari sudut Adi cerita waktu dia dengar dari semua tetangganya. Karena terornya sendiri cuma ada di kampungnya Adi. Bukmi adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil. Sedangkan warungnya tepat di seberang jalan di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah sholat Isya, Bukmi membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cari angin. Tapi malam itu suasananya lain. Gak pernah Bukmi merasa kondisi desanya sesepi ini. Dia cuma duduk sambil melihat jalan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba gak enak. Bukmi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka. Benar saja, setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran gak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang Kamboja. Kembang Kamboja sendiri baunya tipis, nyaris tak berbau. Tapi kali ini, baunya tercium menyengat. Dilihatnya ke sana kemari, mencari dari mana asal bau ini. Jalanan masih sepi, sementara angin dingin malam berhembus. Masih jam 8:30, tapi suasananya nyaris seperti jam 12. Sampai akhirnya Bukmi mendengar suara seseorang memanggil. Suaranya merintih. Bok, Bok. Bukmi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Sementara suara memanggil itu terus terdengar. Mbok, iki aku, Mbok. Setelah perang batin, Bukmi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung. Seketika itu Bukmi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat. Karena apa yang dilihat benar adanya, itu Mbak Sum, tapi dengan wujud pocong. Samar Bukmi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. Bok, tolong Bok. Bukmi masih menutup mata sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat. Suaranya tidak mau hilang. Suaranya terus meminta tolong. Dengan keberanian yang tersisa, Bukmi melihat Mbak Sum masih berdiri. Sudah, dirimu sudah berbeda alam. Kembali ya nak, kembali, ucap Bukmi. Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bukmi, sosok itu masih berdiri di tempatnya. Tolong, Mbok. Mohon maaf ya nak, bila aku punya salah, maaf sebesar-besarnya. Mulai sekarang aku juga memaafkanmu. Kembali ya ke tempatmu, ucap Bukmi. Tepat setelah Bukmi mengatakan itu, pocong Mbak Sum pergi. Malam itu juga, Bukmi menutup dagangannya dan pergi pulang. Namun Bukmi belum menceritakan ini semua ke warga atau keluarga Mbak Sum. Karena hampir sebagian orang nanti akan mendapat gilirannya sendiri. Gue masih ingat waktu itu. Adi nyeritain semua karena memang keadaan desanya perihal meninggalnya Mbak Sum benar-benar bikin semua orang gak nyaman. Terutama mereka yang ikut menguburkan jenazah beliau. Orang-orang memilih bungkam atas kejadian ini, tapi beberapa masih suka membicarakannya. Mbak Ida adalah tetangga jauh Mbak Sum. Rumahnya beberapa blok dari rumah Mbak Sum. Namun Mbak Ida memiliki hubungan dekat sama Mbak Sum karena suaminya masih bersaudara dengan suami Mbak Sum. Dahulu waktu Mbak Sum masih sakit, Mbak Ida yang merawatnya. Mbak Ida adalah salah satu yang paling tahu betapa aneh penyakit yang menyerang Mbak Sum. Sebenarnya Mbak Ida tidak pernah mau menceritakan apa yang menimpa Mbak Sum.
Namun banyak orang yang selalu bertanya kepadanya. Karena sungkan, terkadang Mbak Ida menceritakan kondisi Mbak Sum. Ketika Mbak Sum meninggal, Mbak Ida pula yang ikut memandikan jenazah beliau. Tapi sebenarnya Mbak Ida tahu, dia merasa tidak enak atau mungkin bersalah setiap kali membicarakan keadaan Mbak Sum kepada orang-orang yang menanyainya. Saat itu, malam hari dan hujan baru turun. Mbak Ida ada di rumah, menghabiskan waktu untuk nonton TV. Suaminya, Mas Eko, saat itu dapat tugas shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasi rumahnya sendiri berada di samping kebun pisang, cukup jauh dari rumah tetangga. Sekitar jam 11 malam, Mbak Ida masih menonton TV. Belum ada keinginan untuk tidur. Sementara hujan masih turun, meski hanya sekedar rintik-rintik. Sampai suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Awalnya Mbak Ida ragu, mungkin salah dengar. Tapi suara itu kembali lagi. Mbak Ida bangkit dari tempatnya, berjalan menuju ruang tamu. Tidak pernah terpikir akan ada tamu malam-malam begini. Jadi Mbak Ida hanya mengintip dari jendela kaca yang hanya ditutup selambu. Ketika ia mengintip siapa yang mengetuk pintu, ternyata tidak ada siapapun yang bertamu. Mbak Ida kembali menonton TV. Baru saja ia duduk, pintu kembali diketuk, lebih keras dari sebelumnya. Mbak Ida kembali menuju pintu rumahnya. Sekali lagi, ia mengintip dari jendela rumah. Masih tidak ada siapapun. Hal ini terjadi sampai ketiga kalinya. Karena kesal, Mbak Ida menunggu suara ketukan itu di ruang tamu. Dan benar saja, suara ketukan itu kembali terdengar. Karena mungkin ingin segera menangkap siapa yang sudah bersikap iseng sama dia. Tanpa mengintip di jendela, Mbak Ida membuka pintu. Tepat ketika pintu dibuka, Mbak Ida hanya bisa mematung melihat sosok berdiri dengan kain kafan kotor melotot ke arahnya. Kata Adi mencuri dengar saat Mbak Ida cerita. Beliau mencium bau amis seperti bangkai ayam. Besoknya, Mas Eko menemukan Mbak Ida pingsan di ruang tamu dengan pintu terbuka lebar. Mas Eko yang panik segera membangunkan Mbak Ida. Kabar tentang pocong Mbak Sum segera menyebar. Ditambah pengakuan Bu Mi kalau beliau juga melihatnya tempo hari. Bu Mi menceritakan kejadian itu. Hanya saja ia mencium bau bunga Kamboja, sedangkan Mbak Ida mencium aroma bangkai ayam. Kejadian ini hampir membuat satu desa heboh. Pak RT sampai akhirnya bicara dengan keluarga almarhum dan akhirnya sepakat untuk memanggil orang luar. Saat itulah orang yang dimintai tolong menjelaskan bila Mbak Sum meninggal tidak wajar dan biasanya diikuti dengan penasaran. Untuk alasan kenapa Bu Mi dan Mbak Ida didatangi oleh beliau karena mereka membicarakan hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Saat dimintai jalan keluar, orang pintar itu hanya bilang, tunggu sampai 40 hari, maka ia akan pergi dengan sendirinya. Untuk yang tahu keadaan beliau sebelum meninggal, lebih baik diam saja, tidak perlu diumbar atau diceritakan. Orang itu juga memberi nasihat untuk tidak keluar rumah setelah hari petang. Di sini gue jadi tahu alasan Adi nyuruh gue pulang waktu itu. Gue juga jadi tahu kenapa Adi dan teman-teman gue yang lain gak mau ngomongin hal ini. Karena dasarnya gue masih penasaran. Gue pun tanya, setelah Mbak Ida apakah Mbak Su masih menampakkan diri? Adi cuma diem lama. Lalu dia bilang, 40 hari desa gue udah kayak desa mati. Dan karena hal ini gak boleh dibicarain, ada tukang bakso yang apes waktu lewat desa gue. Bicara tukang bakso, gue cuman inget satu orang yang sering warawiri desa gue sama desa Adi. Namanya Cak Mat. Pedagang bakso yang dorong gerobak dan gerobaknya dicat pakai warna coklat. Makanya orang-orang lebih kenal dengan nama bakso coklat. Adi mengiyakan jawaban gue.
bakso coklat biasa berkeliling di desa gue sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. Kemudian dia akan melewati desa Adi jam 6 lebih. Karena begitu mencekam keadaan saat itu, musola yang digunakan sholat hanya dihadiri beberapa orang, itu pun yang rumahnya bersebelahan dengan musola. Bakso coklat lewat seperti biasanya dan tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di desa itu. Jam 6 sampai jam 7 jalanan sepi. Jadi beliau melewati desa Adi ke desa yang lebih jauh. Nah, entah apa yang dipikirkan sama Cak Mat. Karena biasanya dia tidak kembali ke desanya Adi, tapi melewati pabrik gula ke desa-desa tetangganya. Tapi malam itu, sekitar jam 11, Cak Mat kembali ke desanya Adi. Mungkin beliau penasaran karena nggak biasanya desa itu sepi. Sekaligus mungkin ia ingin menjajakan sisa dagangannya, barangkali nanti ada yang mau beli. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Seseorang memanggil, "Bakso coklat." Keluar dari rumah yang Cak Mat tahu sebagai rumah penjual pecel. Mbak Sum keluar mengenakan daster yang biasa. Waktu itu Cak Mat tidak menaruh curiga sedikit pun. Beliau menerima mangkok yang dibawa Mbak Sum. Basa-basi seperti penjual pada umumnya, namun tidak diindahkan oleh Mbak Sum. Mbak Sum hanya diam saja memperhatikan Cak Mat menjajakan dagangannya di atas mangkok. Yang diingat Cak Mat ketika cerita keesokan harinya adalah, ia bertanya, "Mbak, tampaknya kamu sudah sehat ya?" Mbak Sum masih diam saja. Cak Mat masih belum curiga. Setelah selesai menjajakan pesanannya, Cak Mat berniat memberikan baksonya ke Mbak Sum. Tapi seperti disambar geledek. Yang di depannya sudah bukan Mbak Sum lagi, tapi pocong yang wajahnya hitam pekat melotot ke arahnya. Cak Mat yang orangnya biasa melihat hal ganjil, awalnya takut, sampai gemetar. Mangkok yang dia pegang jatuh mengenai kakinya. Rupanya mangkoknya juga berubah menjadi mangkok isi kembang, yang biasa ada di pemakaman. Tapi setelah istighfar, beberapa saat kemudian Cak Mat berani menatap pocong di depannya. Yang diingat Cak Mat waktu itu, pocong hitam yang menyerupai Mbak Sum waktu sakit itu meminta tolong sama beliau. Jadi, Cak Mat tahu kalau Mbak Sum sakit keras dan sempat menjenguk. Tapi beliau tidak tahu kalau Mbak Sum meninggal setelah beberapa hari. Karena Cak Mat pulang ke kampungnya, malam ini adalah malam pertama dia berjualan lagi. "Mat, tolong Mat," pinta Mbak Sum. Suaranya menderita. Cak Mat yang takut bercampur prihatin hanya menatap pocong Mbak Sum. Dengan keberanian yang dipaksakan, Cak Mat bertanya, "Ada apa Sum? Minta tolong apa?" "Tolong Mat, bukakan tali pocongku." Cak Mat saat itu hanya diam, bimbang antara mau membantu atau tidak. Karena Cak Mat pernah dengar ada yang membukakan tali pocong dan berakhir meninggal. Jadi pernah ada kejadian di daerah lain. Ada pemuda yang nekat membantu membukakan tali pocong. Tapi rupanya wajah pemuda itu disembur sampai melepuh. Dan konon pocong itu sendiri adalah pocong kiriman. Tidak mau berakhir seperti itu, Cak Mat hanya meminta maaf tidak sanggup. Pocong Mbak Sum tidak mau pergi, bahkan mengikuti Cak Mat yang kemudian mendorong pulang dagangannya. Pocong Mbak Sum bahkan menungguinya di rumah kontrakannya. Istri Cak Mat sampai bingung melihat suaminya tidak mau tidur dan melihat teras terus. Keesokan paginya, Cak Mat menemui keluarga Mbak Sum dan meminta maaf sebesar-besarnya. Karena dulu ketika menjenguk, Cak Mat beberapa kali mengatakan hal yang kurang baik di hatinya. Seperti wajah Mbak Sum yang buruk sekali ketika kena penyakit ini. Hal itu sebenarnya tidak sengaja. Setelah kejadian itu, Cak Mat tidak berjualan di desa Adi sementara waktu, dan beliau tidak melihat Mbak Sum lagi di depan rumahnya. Tapi cerita yang terakhir ini Adi dengar dari Mas Apri tetangganya, sekaligus manten baru.
Mas Supri ini dulunya sempat merantau ke luar Jawa. Beliau kembali ke Pulau Jawa setelah menikah dan menempati rumah orang tuanya. Waktu cerita tentang pocong Mbak Sum sedang heboh-hebohnya, Mas Supri yang selalu bilang untuk tidak percaya hal begituan, dia mengaku sudah sering lihat yang lebih menakutkan dari sekedar pocong di luar Jawa. Tapi malam Jumat itu tidak akan pernah Mas Supri lupakan. Ketika beliau cerita ke Adi dan teman-temannya, Mas Supri seperti masih nggak percaya apa yang dia lihat. Waktu itu, kamar mandi dan toilet jadi satu, tapi terpisah dengan rumah utama. Jadi kalau mau ke toilet harus keluar rumah dan jalan beberapa langkah untuk sampai. Tapi malam itu suasananya lain, lebih dingin, dan Mas Supri ingin buang air besar. Dia keluar rumah lewat pintu belakang. Berjalan sebentar lalu sampailah di toilet. Sudah lepas celana, Mas Supri nyalain rokok di dalam toilet. Sampai akhirnya dia ngerasa perasaannya mendadak tidak enak, semacam gak tenang diikuti suara ayam. Mas Supri masih gak mikir macem-macem, tapi lama-kelamaan semakin berisik ayamnya. Belum selesai suara ayam, bau anyir langsung tercium. Sempat dia pikir asal baunya dari limbah buatannya. Tapi baunya lain. Setelah selesai, dia bergegas keluar. Betapa kagetnya dia saat di luar toilet Mbak Sum berdiri menyambutnya. Mas Supri tidak ngomong apa-apa, tapi langsung lewat dan masuk ke rumah. Dipikir sudah aman, tapi bau anyir masih kecium di hidungnya. Pas sudah masuk kamar, Mas Supri naik ke ranjang. Istrinya sudah tertidur lelap, tapi bau itu belum juga hilang. Karena sudah tidak tahan, Mas Supri membangunkan istrinya. Istrinya yang bangun dan sedikit kesal, kemudian bertanya, "Ada apa toh Mas?" Mas Supri hanya bilang, "Dek, bacakan ayat kursi. Ada Mbak Sum di sini." Mendengar itu istrinya awalnya kaget, tapi segera mulutnya membaca, melantunkan ayat. Setelah bau itu hilang, istrinya cuma bilang, "Tadi Mas lihat ada Mbak Sum tak?" Mas Supri cuma nunjuk sebelah lemari. "Tadi Mbak Sum berdiri di sana, Dek." Adi kemudian mengatakan setelah 40 hari itu, semua warga ramai mengadakan pengajian khusus di dekat pemakaman. Dan setelah malam itu, pocong yang menyerupai Mbak Sum sudah tidak terlihat menampakkan diri. Tapi Adi masih diam. Setelah gue paksa bicara, Adi akhirnya mengatakan, katanya sempat masih ada yang lihat, tapi cuma di dekat pemakaman. Dan yang lihat itu bukan warga desa, tapi orang umum. Terlepas dari apa yang menimpa desa dan musibah keluarga Mbak Sum, tapi belum ada yang bisa memastikan apakah itu benar-benar Mbak Sum ataukah jin yang menyerupai Mbak Sum. Karena pernah ada yang bicara kalau itu bukan Mbak Sum, tapi jin usil yang kebetulan ingin menggoda. Setiap kali orang-orang pintar yang didatangkan tidak mau bercerita perihal itu. Mereka cuma mengingatkan agar tidak lagi membicarakan hal-hal buruk yang menjadi aib saudaranya. Tapi tetap saja, kehebohan ini dulu benar-benar membuat geger satu desa. Untuk yang tanya bagaimana sakit Mbak Sum, masih tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Kabarnya itu kiriman dari orang yang tidak suka dan ingin mencelakai keluarga Mbak Sum. Gue yang benar-benar mengalami, melihat Mbak Sum di jembatan saja masih kadang gak percaya kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Jadi terserah kalian mau percaya atau tidak percaya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Demikianlah kisah teror pocong Mbak Sum. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya An pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.